Kenapa ada yang Ramadan terus-menerus tapi hasilnya kurang efektif? Itu seperti yang seperti ini, memanah, punya 30 anak panah, tetapi tidak punya target. Maka anak panah itu mubazir saja, memanah kemana saja. Harusnya kalau punya anak panah, punya busur panah, harus ada target. Kalau memanah tanpa target, bisa mencelakakan tetangga. Bahkan mertua sedang olahraga bisa menjerit. Targetnya apa di bulan Ramadan ini? Sesungguhnya yang paling dicari oleh manusia itu namanya bahagia. Semua orang ingin bahagia. Islam tidak Islam, tua muda, tidak ada orang yang ingin menderita, ingin sengsara, tidak ada. Mereka dengan berbagai cara ingin bahagia. Bahagia itu apa? Ada bahagia semu yang sepertinya kelihatan bahagia padahal sengsara. Tapi ada bahagia yang hakiki. Bahagia hakiki itu yang seperti apa? Nyaman di sini. Apapun yang terjadi, hati ini tetap adem, ajeg, dipuji, dicaci, sehat, sakit, punya rejeki, sulit rejeki. Tapi di sini tuh tenang, enak. Mungkin badan sehat atau waktunya sakit, lapang keadaan tiba-tiba sempit, PHK, tapi di sininya ajeg dan menular. Kalau orang bahagia itu nyaman di hati, tenang, memancar, sehingga orang-orang di sekitar, istri, anak, teman-teman, lingkungan merasakan kebahagiaan itu. Pancaran itu luar biasa. Nah, inilah yang Allah inginkan dari kita, menjadi orang yang betul-betul menikmati hidup ini dalam segala keadaan. Kita akan mengarungi banyak masalah, dan pasti ada masalah. Tapi bagi orang yang bahagia asli, masalah itu bagian dari kebahagiaan. Apa namanya? Namanya tattaqun, orang yang takwa. Makanya disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu saum sebagaimana diwajibkan kaum sebelummu, agar menjadi manusia yang takwa. Artinya agar kamu bahagia, agar hidupnya itu berkah, agar hidup ini nyaman, agar hidup ini mengarungi masalah ini ditolong Allah setiap masalahnya. Itu intinya. Jadi Ramadan ini agar hidup kita bahagia, agar nanti menghadapi hidup ini enak walaupun bakal banyak masalah. Nah, targetnya kita jadi ahli takwa. Apa sekarang yang diperlukan? Walaupun punya busur, walaupun punya sasaran, yang terpenting adalah ilmu memanahnya. Karena walaupun ada target, ada busur, ada anak panah, tidak tahu tata caranya, tetap tidak kena. Maka Ramadan ini sukses kalau tahu ilmunya. Man aradad dunya, siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi, wajib baginya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin dunia dan ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Gagalnya Ramadan penyebabnya dua. Satu, lemah ilmu, dan yang kedua, lemah apa? Lemah syahwat, nggak cocok. Yang kedua, lemah jiwa. Loh, lemah jiwa itu apa? Begini, mau ke masjid, hoream, lemah. Mau ngaji, malas, lemah. Pokoknya kalah dirinya tuh. Tapi kalau mau ngambek, menang dia. Ngambeknya berarti dia lemah dalam menahan dirinya. Bapak Ibu lihat semua berita tentang di Google atau di berita ya, yang ditangkap, yang bermasalah, kuncinya adalah sama ini,
lemah ilmu dan lemah jiwa. Tidak tahu ilmu tentang kemuliaan, udah gitu coba kasus Sampo, kenapa dia ditangkap dan karena lemah jiwa, dia tidak kuasa menahan amarahnya. Kenapa ada yang berzina, lemah jiwa, kalah oleh nafsu syahwatnya. Kenapa ada yang korupsi, lemah jiwanya lemah, sehingga dia mencuri terus walaupun sudah kaya. Padahal cukuplah rezeki, tapi karena lemah jiwanya akan ketamakan. Nah ini Ramadan, pasangan ini harus ada. Kalau ikut saum Ramadan tapi kurang ilmu, maaf ya, maaf. Seperti kita sholat ini, tapi kalau kurang ilmu, nggak ngerti yang kita baca, kita tidak bisa menikmati sholat kita. Benar? Silahkan baca puisi yang tidak dimengerti isinya. Bagaimana kita bisa mengerti, menikmati? Walaupun demikian tetap berpahala. Bapak, ibu sholat belum paham, tapi sepanjang aturan sholatnya dipenuhi, tetap berpahala. Hanya nilai kekhusyuannya yang kurang. Maka Ramadan ini Bapak Ibu, selain sholat ikut tarawih subuh, cari ilmunya, dengarkan ilmunya. Selain ceramah yang langsung begini, itu di Mas Utub dan semua itu ya, medsos, banyak ilmu. Cari ulama yang mumpuni ilmunya, dan salah satu cirinya adalah komitmen untuk membahas Al-Quran dan hadis-hadis yang dipertanggungjawabkan, sahih, hasan. Dan belajarlah dari ulama yang sedikit melakukan kesia-siaan, karena kualitasnya min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kualitas keislaman seseorang adalah dia tidak melakukan yang sia-sia, yang tidak manfaat, perkataan dan perbuatannya. Cari ilmu, terutama ilmu tentang mengenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, pasti kita akan menuhankan selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Jadilah tuh yang ditangkap itu karena punya Tuhannya yang lain. Walaupun mungkin dia Islam dan sholat, tapi yang mendominasi hatinya harta, yang mendominasi hatinya syahwat, yang mendominasi hatinya adalah pamer. Jadilah seperti itu, tidak pernah bahagia. Cari ilmu tentang tauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah, dan ilmu tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak belajar? Bahagia itu ada pada perintah Allah. Sengsara itu ada pada yang dilarang Allah. Cuma nafsu membalik-balikan, seakan-akan pada nafsu yang bahagia itu fata morgana, sepertinya ada padahal tidak ada. Itu yang ditangkap mutilasi, Pak, sudah tahu kan? Yang homoseksual itu dia cemburu, dibunuh pasangan sesama lelakinya, udah gitu bingung mau menyembunyikannya, dipotong-potong, dimasukkan koper, akhirnya ditangkap. Berapa banyak kesenangannya? Hanya nafsu saja. Hasilnya membunuh, dipenjara, sudah berzina. Tidak pernah sebanding antara memuaskan nafsu dengan petakanya. Apalagi nafsu yang tidak benar. Koruptor itu ya, emang kalau dia punya uang puluhan miliar, makannya lebih banyak dari kita, pakaiannya lebih banyak dari kita? Tidak, itu hanya disembunyikan pakai nama orang. Penderitaannya gelisah tiap waktu, takut terbongkar. Ketika terbongkar, orang tua termalukan, anak hancur, kawan saudara malu, dipenjara. Nauzubillahi min zalik. Berapa banyak kepuasannya punya uang? Tidak banyak, karena rezeki itu hanya 3: dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah.
Makanya cari ilmu. Ilmu tentang apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak suka. Namanya fiqih ya. Kalau sudah belajar, insya Allah lebih mudah hidup ini. Halo? Sholat. Bapak-bapak, tolong. Sekuat tenaga TBM. Tepat waktu, berjamaah di masjid. Amalan yang paling dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Baru di bawahnya birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. Di bawahnya al-jihadu fi sabilillah. Telat makan jadi masalah. Betul? Telat sahur nggak sahur. Telat tidur jerawat. Telat ngantor dipecat. Telat bayar pinjol benjol. Semua yang telat itu jadi masalah, apalagi telat sholat. Jadi sumber segala masalah kalau kita menganggap remeh sholat. Karena sholat itu kunci hubungan dengan Allah. Imaduddin, tiangnya. Ayo sholat tepat waktu, rasakan bedanya. Berjamaah 27 kali lipat, apalagi di bulan Ramadan, silahkan kalikan, dahsyat sekali. Di masjid, masjid ini rumah Allah, tidak ada tempat terbaik di dunia ini selain masjid. Bapak ibu kesini pasti tenang, benar? Ini masjid charger, silahkan punya HP, tidak dicas, pasti tidak manfaat. Datanglah ke masjid. Ada yang mengatakan, tahu tidak lelaki solehah? Bapak tahu lelaki solehah? Kan? Yang sholatnya di rumah bukan ya, itu LGBT. Lelaki mah soleh ya. Kalau lelaki sholat di rumah tidak baik, berangkatlah ke masjid. Orang yang tunanetra saja ketika mendengar adzan oleh Rasulullah disuruh ke masjid. Bagaimana yang melek seperti kita? Pak, tolong Ramadan ini belajar kembali buku bacaan sholat ya. Buka terjemahnya apa, kemudian usahakan sholat kita itu paham dengan apa yang kita baca. Rasakan bedanya. Itu target pertama sholat. Karena wasta'inu bisabri wassholah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya kalau sholatnya bagus, hidup kita akan dibuat bagus. Kalau sholat kita jelek, hidup kita bakal jelek. Yang kedua, ilmu yang sangat penting. Karena di Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Tolong ini ya. Saya baru ini Pak, tadi malam menyimak YouTube. Salah satu yang paling saya sukai di YouTube itu diantaranya menyimak orang mu'alaf yang masuk Islam dari keluarga yang tidak Islam, kemudian jadi Islam. Termasuk tokoh-tokoh yang anti-Islam, yang memusuhi Islam, akhirnya menjadi Muslim. Kenapa? Penyebabnya interaksi dengan Al-Quran. Non-Islam jadi soleh karena interaksi. Bahkan ada nih Pak, seorang yang baru saya baca itu, lihat tadi malam itu, dia, kenapa ini begini Islam? Kok dianggap sebagai ya, agama yang jelek? Sesudah dia baca, ini sebaliknya, ini indah. Akhirnya beliau masuk Islam, dan yang menarik adalah neneknya sudah 90 tahun sakit-sakitan. Kemudian sayang ke nenek, beliau bacakan terjemah Quran. Nek, ini ada Quran terjemah seperti ini, dibacakan yang indah, indah isinya pasti itu. Dan nenek itu mengatakan, bagaimana menurut nenek? Saya percaya ini. Nenek mau syahadat, mau syahadat itu. Dan sesudah itu nenek itu meninggal. Bayangkan hanya sepenggal terjemah Quran sudah bisa membuat orang bersyahadat dan insya Allah husnul khotimah. Kita umat Islam
Ada yang tidak bisa baca Quran sama sekali, ada yang mulai belajar Quran, ada yang sudah hafal Quran, tapi tidak banyak yang khatam terjemah Quran. Ini Ramadan, coba Pak, khatamkan Al-Quran dan terjemahnya, karena kita orang awam ya. Jangan sampai ada yang begini, anak-anak, ibu mau tadarusan dulu ya, dengerin, jangan ribut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al-ghaidha wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana Ustaz? Benar? Oh benar Bu, udah benar. Kalian anak-anak tuh diam dong kalau ibu lagi setoran. Marah ke anaknya. Tahu nggak ayat yang dibaca barusan? Artinya itu ciri orang bertakwa, satu, senang berinfak dalam lapang dan sempit, yang kedua bisa nahan amarah. Baru juga setoran beres marah. Ibu-ibu, pengajian pagi ini kita akan setoran juz surat Al-Hujurat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Gimana Ustaz? Hafalnya? Bagus. Ustaz ya pulang. Bu, kenapa ya? Tetangga itu saya nggak nyangka. Dia tuh kayaknya banyak cicilannya tuh. Kerudungnya itu terus. Dan jangan-jangan suaminya selingkuh. Tahu nggak yang disetorkan barusan apa? Hei orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib orang. Persis sekali barusan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan bergibah. Sukakah kamu memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Kamu pasti jijik. Nah, begitulah kalau kurang ilmu arti Al-Quran. Ya hafal, ya benar bacaannya, tapi kelakuannya kurang perubahannya. Kenapa? Kalau membaca Al-Quran dapat pahala kebaikan, tapi kalau paham Al-Quran ditambah hidayah. Makanya Ramadan ini usahakan Bapak Ibu belajar menghafal Quran, belajar Quran. Yang belum belajar sambil baca terjemahnya. Syukur kalau bisa baca tafsirnya, lebih syukur lagi kalau menghadiri kajian Al-Quran dengan tafsirnya. Rasakan bedanya, beda sekali. Ada satu ayat yang membuat hidup ini beres, walaupun satu ayat. Saya yang paling tergugah ayat ini Pak. A'udzubillah syaitonirrajim. Al-Baqarah 152. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Pendek. Fadzkuruni, maka ingatlah padaku menurut Allah, maka aku pun ingat padamu, dan bersyukurlah padaku, jangan ingkar padaku. Ini luar biasa. Ingat ke Allah, Allah ingat ke kita secara khusus. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, sikap dituntun, asal zikir terus. Masya Allah. Apalagi yang lebih hebat selain jadi orang yang diingat oleh Allah. Satu ayat saja sudah bisa mengubah hidup seseorang. Paham terjemahnya. Kita sebagai orang Indonesia memang tidak mudah untuk langsung memahami, tetapi minimal baca terjemahnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah target kita, minimal perbaiki sholat, perbaiki bacaan Quran, dan pahami Al-Quran. Beda nanti ya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al
lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasi'na wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan rahmat, turunkan rahmat-Mu dengan syariat Quran kepada kami. Jadikan Al-Quran menjadi imam, menjadi pemandu kami, menjadi cahaya, menjadi petunjuk-Mu untuk kami. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran jikalau kami lupa. Pahamkan kami Al-Quran jikalau kami tidak tahu. Rizkikan kepada kami ya Allah untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran di kala malam dan siang, dan jadikan Al-Quran hujjah bagi kami ya Allah di hadapan-Mu. Ya Allah, zainal bizinatil Quran, indahkan kami ya Allah dengan keindahan Al-Quran, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan mudahkan kehidupan kami dengan berkah petunjuk Al-Quran. Ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu dengan syafaat Quran, dan jauhkan kami dari bala dunia dan fitnah akhirat dengan kehormatan Al-Quran. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbi ya Rabbal alamin.